Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat otomotif, kembali lagi dengan saya Guntur di channel 45 Kreatif. Kali ini saya akan mereview sebuah mobil yang dibuat di Eropa. Mobil ini terlihat sangat elegan, mewah dan juga sporty. Langsung saja guys, kita lihat mobilnya. Ini dia, Mercedes-Benz C250 Coupe. Di bagian depan terdapat lampu proyektor dan juga lampu sen LED. Kita lihat di bagian bawahnya terdapat lampu fog lamp yang garis lurus panjang dilengkapi dengan lampu LED, menjadikan mobil ini untuk di malam hari menjadi lebih terang. Di bagian tengah terdapat grill yang berbentuk garis memanjang dengan warna silver dan juga chrome, ditambah juga dengan aksen lambang mobil Mercy yang sangat besar, membuat mobil ini terkesan menjadi lebih mewah, elegan dan juga sporty. Mobil ini dilengkapi dengan velg ring 19 dengan ukuran ban 265/35. Kita lanjut ke bagian samping. Terlihat lampu sen yang menempel di bagian spion. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang mobil ini terlihat kesannya menurut saya sangat seksi ya. Ditambah juga dengan dua lampu rem dan lampu sen di sisi kanan dan di sisi kiri, menambahkan mobil ini terkesan sangat elegan dan juga mewah. Kita lihat di bagian bawahnya, mobil ini dilengkapi dengan satu buah knalpot. Tapi jangan lupa guys, mobil ini walaupun knalpotnya satu, tapi tenaganya sangat mantap. Lanjut kita ke bagian mesin. Terlihat mesinnya sangat cukup simpel ya, tidak besar dan juga tidak kecil, cukup simpel. Mobil ini bertenaga 1800 cc dengan 201 horsepower dan torsi 309 Nm di atas kertas. Walaupun mobil ini bertenaga 1800 cc, tetapi sudah dilengkapi dengan sistem turbo, membuat mobil ini menjadi bertenaga dan juga irit. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Mobil ini menurut saya sih cukup simpel ya guys ya untuk membuka bagasinya. Cukup memencet tombol bagasi yang ada di remote ini, bagasinya sudah bisa terbuka. Coba kita lihat ya. Bagasinya pun terbuka dengan otomatis. Oke, kita lihat di bagian dalamnya. Kalau menurut saya sih untuk ukuran mobil sedan cukup luas. Bisa untuk kurang lebih ya sekitar 2 koper besar dan 1 koper kecil. Kita lanjut ke bagian interiornya guys. Mari ikut saya. Nah, sekarang kita lihat bagian interiornya. Terdapat di sini terdapat dashboard yang menurut saya sih tidak terlalu mewah ya, tetapi terkesan sporty. Dibalut dengan kulit soft touch ya ini ya guys, soft touch dan juga garis berwarna silver, membuat mobil ini terkesan sporty ya. Di bagian tengahnya sudah ada digitalnya untuk melihat sudah berapa jauh kita menggunakan mobil ini. Oke, kita lanjut ke bagian setir. Setirnya kulit empuk. Kalau menurut saya sih nyaman ya, cukup nyaman. Digenggam pun enak. Dan di bagian setir ini terdapat juga pedal shift kanan dan kiri. Yang di bagian kanan ini untuk
plus dan di bagian kiri ini untuk minus. Itu tandanya untuk plus itu untuk menambahkan, yang bagian kiri ini untuk menurunkan. Mode di mode sport. Oke, lanjut lagi di bagian samping kanannya ini terdapat tombol-tombol untuk telepon, volume, radio, dan bagian sebelah sini untuk mengatur bagian MID-nya. Nah, kita lihat di bagian sebelah dashboard sebelah kanan, bagian pintu supir. Kursinya sudah elektrik dengan pengaturan di bagian pintu seperti ini. Dan juga di sini terdapat tombol central lock untuk membuka dan mengunci pintunya. Dan di sini juga terdapat memory sheet. Terdapat 3 memory sheet. Jadi kalian kalau misalkan mungkin mode kalian nyamannya kursi itu bisa di save di memory sheet ini. Lanjut ke bagian bawahnya, terdapat 2 tombol power window untuk bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Dua-duanya sudah otomatis ya. Jadi kalian cukup memencet 1 kali saja sudah bisa turun, dan begitu juga sebaliknya, kalian ketika mencet ke atas dia sudah bisa naik dengan sendirinya. Lanjut ke bagian tengahnya. Di bagian tengah ini terdapat sistem instrumen audio. Di sini seperti kita terlihat ada tombol on, itu untuk menyalakan audionya, dan di sini juga terdapat pengaturan untuk mengatur channel-channel radio. Dan juga di sini tidak lupa terdapat tombol-tombol untuk mungkin untuk telepon. Di sini juga ada logo lambang untuk mengangkat telepon dan mematikan telepon. Lanjut ke bagian bawah. Di sini terdapat 3 tombol ya, walaupun di sini banyak tombolnya, tapi yang berfungsi hanya 3. Yang bagian tengah ini untuk lampu hazard. Yang sebelahnya ini untuk mode eco. Jadi mobil ini bisa menggunakan mode eco untuk irit berkendara. Dan lanjut bagian sebelahnya, di sini terdapat tombol untuk parking, yaitu jadi pada saat kita mau parkir itu kalau misalkan kita sudah dekat dengan tembok atau benda apapun, nanti dia akan mengeluarkan bunyi. Lanjut ke bagian bawahnya, terdapat tombol-tombol untuk pengaturan AC. Ya, seperti layaknya mobil-mobil biasa ya guys. Cuman ini sudah menggunakan sistem tombol untuk menyalakannya dan juga untuk membesar kecilkannya hembusan AC-nya. Nah, di sini AC-nya sudah dual zone. Jadi kalian bisa mengatur kanan kirinya itu dengan derajat yang berbeda. Sebelah kanan ini diputar, sama juga sebelah kiri juga sistemnya sama diputar. Lanjut ke bagian belakangnya, di sini terdapat armrest ya. Kalau saya bilangnya itu armrest yang bisa juga dipakai untuk console box. Di dalamnya bisa dibuka. Kita lihat seperti ini. Di bagian sini bisa menyimpan untuk 2 botol minuman, dan di bagian sebelah sininya kita lihat cara membukanya seperti ini guys. Di sini ada tombol, di bagian kiri juga ada, di bagian kanan juga ada. Ini untuk membuka konsol yang di bagian sebelah sini. Nah, seperti ini dia sudah terbuka. Oke, kita lanjut ke bagian atasnya. Di sini terdapat 2 buah lampu kabin ya, kanan kiri. Kita coba nyalakan. Lampu kabinnya berwarna kuning, tetapi kalau yang lampu seperti ini sih bisa dirubah ya, tergantung selera kalian. Mau berwarna putih, warna biru, itu bisa. Posisi berkendara mobil ini cukup nyaman ya, enak, dan juga pas dengan tinggi saya kurang lebih 172 cm ya. Cukup enak, nyaman. Ditambah juga dengan model kursi yang
bucket seat ini menurut saya sangat nyaman sekali ini ya. Jadi ketika kita duduk itu langsung seolah-olah kita itu seperti di peluk, langsung seperti dipegang. Jadi kita tuh menggunakan mobilnya itu sangat nyaman. Yang belakangnya, mengakses ke bagian belakangnya, kita hanya cukup mengangkat tuas di bagian jok depan ya. Kita cukup mengangkat tuas, memindahkannya. Dia sudah sistem elektrik, jadi dia maju sendiri. Dan kita cukup masuk ke dalam. Oke, kita coba ya. Nah, kita pun menutupnya pun cukup begini saja. Dia sudah otomatis mundur sendiri. Dengan tinggi saya 172 cm, bagian belakang, kabin belakang cukup luas ya. Cukup luas, masih ada sedikit space. Ya, kurang lebih sekitar 10 cm. Nah, di bagian tengahnya terdapat konsul. Ini untuk menyimpan 2 buah botol. Dan juga di bagian belakang sininya terdapat tempat kosong ya, mungkin untuk menyimpan barang-barang handphone, barang-barang kecil ya. Nah, kita lihat di bagian sampingnya, di sini terdapat speaker ya, 2 buah speaker di bagian atas dan juga di bagian bawah. Nah, di sini juga ada armrest ya di sini. Jadi kalian bisa santai-santai duduk di belakang seperti ini. Kalau misalkan kalian mungkin dengan pacar, kalian bisa menggandengnya. Di belakang sini juga terdapat speaker yang sangat panjang ya. Kalau menurut saya dari ujung kanan sampai ke ujung kiri ini speaker. Mungkin mobil ini audionya sangat bagus ya. Oh iya, saya lupa. Mobil ini dilengkapi dengan audio mereknya Harman Kardon. Ya, mungkin kalian sebagian orang sudah mengetahui ya Harman Kardon. Tapi kalau misalkan yang belum, Harman Kardon itu menurut saya suaranya itu sangat enak di telinga. Tidak terlalu keras, tidak juga terlalu pelan. Enak didengarnya di telinga. Ya, mungkin cukup sekian ya Sobat 45 Kreatif. Review mobil Mercedes-Benz C250 Coupe ini. Sedikit banyaknya mungkin sudah saya tersampaikan. Tapi apabila ada yang terlupakan, saya mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti saya perbaiki lagi. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.